Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Ketika para politisi lain sibuk dengan perdebatan hal-hal besar dengan ego tinggi, Jokowi lebih memilih mendengarkan dan bekerja dalam diam. Hal ini menciptakan citra seorang pemimpin yang tenang di tengah badai, yang justru membuat lawan-lawannya kehabisan strategi. Sosok Jokowi seorang pemimpin yang lahir dari kesederhanaan yang berdiri di puncak kekuasaan menghadapi badai politik dari lawan-lawannya. Banyak yang mencintainya, tapi tak sedikit pula yang membencinya. Siapa sangka, di balik senyum tenangnya, tersimpan kekuatan luar biasa yang tak gentar menghadapi oposisi yang terus mengintai. Ini bukan sekedar kisah tentang Jokowi sebagai presiden, ini adalah cerita tentang perjuangan tanpa henti, kebijaksanaan yang mendalam, dan strategi ala tokoh legendaris Jawa kuno. Apa yang membuatnya mampu bertahan, dan bagaimana rahasia kekuatannya terbentuk? Temukan jawabannya, hanya di sini di channel Kinawikrama. Jokowi lahir pada tanggal 21 Juni tahun 1961 di Surakarta, Jawa Tengah, dari pasangan Notomi Harjo dan Sujiatmi. Notomi Harjo masa kecilnya tidak dihiasi dengan kemewahan. Justru sebaliknya ia hidup dalam kondisi ekonomi yang serba pas-pasan. Keluarganya pernah mengalami penggusuran dan hal ini membuat Jokowi sejak kecil merasakan pahitnya kehidupan masyarakat bawah, yang seringkali dipinggirkan, dibesarkan dengan nilai-nilai kerja keras dan kesederhanaan. Jokowi membantu ayahnya berjualan kayu untuk menyokong kebutuhan keluarga. Di usia mudanya, ia sudah terbiasa bekerja keras dan merasakan langsung bagaimana sulitnya bertahan hidup di tengah persaingan ekonomi. Namun, semua itu tak menghilangkan semangatnya untuk belajar dan bermimpi besar. Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Gadjah Mada dengan gelar di bidang kehutanan, Jokowi memulai karirnya sebagai pengusaha furnitur. Meski usahanya berkembang, ia tetap dikenal sebagai sosok yang sederhana dan dekat dengan para pekerjanya. Pada tahun 2005, Jokowi memasuki dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Tanpa disangka, kesederhanaan dan pendekatan belusukannya yang langsung menyentuh masyarakat membawa kemenangan. Selama menjabat ia berhasil melakukan berbagai terobosan, mulai dari merapikan tata kota, hingga meningkatkan transparansi pemerintahan. Popularitasnya terus meroket, dan pada 2012 ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kesuksesan Jokowi sebagai gubernur semakin menarik perhatian publik. Sosoknya yang merakyat dan jauh dari gaya politikus tradisional, membuatnya disukai banyak orang. Namun, hal ini juga membuatnya menjadi ancaman bagi sejumlah elit politik yang terbiasa dengan kekuasaan. Jokowi yang dikenal bersih dari korupsi, transparan, dan dekat dengan rakyat seolah menjadi tokoh yang berbeda dari kebanyakan politisi kala itu. Pada 2014, Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan berhasil memenangkan pemilihan. Kemenangannya merupakan simbol perubahan bagi banyak rakyat Indonesia. Ia diharapkan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, dengan kepemimpinan yang jujur dan sederhana. Namun, di balik harapan tersebut, banyak tantangan yang menghadap. Saat menjabat sebagai presiden, Jokowi menghadapi banyak tekanan, bukan hanya dari oposisi, tetapi juga dari beberapa elit politik yang merasa terancam dengan gaya kepemimpinannya yang berbeda. Bagi mereka, Jokowi adalah ancaman terhadap status quo. Ia tidak berasal dari dinasti politik, tidak memiliki latar belakang militer, dan tidak terikat dengan kekuatan oligarki yang selama ini mempengaruhi banyak kebijakan negara. Banyak elit politik merasa Jokowi terlalu merakyat, dan tidak memahami aturan main di dunia politik tingkat tinggi. Kebijakan-kebijakannya yang pro-rakyat kecil, seperti pembangunan infrastruktur masif, hingga reformasi di berbagai sektor, seringkali dianggap bertentangan dengan kepentingan kelompok elit yang merasa terancam posisinya. Isu-isu politik sering dimanfaatkan untuk menjatuhkannya. Banyak yang mengkritiknya dengan keras, bahkan mengarahkan fitnah dan hoaks kepadanya. Tak jarang, kebijakan yang bertujuan untuk memajukan Indonesia justru mendapat resistensi dari para elit yang merasa kebijakan tersebut akan mengurangi kekuasaan dan pengaruh mereka. Namun,
Jokowi tetap teguh dengan segala tekanan dan tantangan yang datang. Ia memilih untuk tetap berfokus pada pembangunan Indonesia. Gaya kepemimpinannya yang sederhana dan selalu mengutamakan kepentingan rakyat, meski seringkali berlawanan dengan keinginan elit politik, membuatnya semakin dicintai oleh rakyat. Ia terus menjalankan visinya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, meski tahu bahwa banyak yang tak senang dengan keberhasilannya. Kepresidenan Jokowi adalah kisah tentang seorang rakyat biasa yang berhasil menembus dinding kekuasaan, yang selama ini didominasi oleh elit. Meski banyak yang membencinya atau memusuhinya karena ia tak bermain sesuai aturan politik lama, Jokowi terus membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga soal hati yang tulus untuk melayani. Hingga kini di detik-detik akhir masa jabatannya, Jokowi masih menjadi simbol harapan bagi banyak rakyat Indonesia. Ia adalah bukti bahwa dengan kerja keras, kesederhanaan dan keteguhan, siapapun bisa mencapai puncak dan membuat perubahan, meski harus menghadapi banyak musuh di sepanjang jalan. Lalu, apa sebenarnya rahasia Jokowi yang begitu teguh dan bermental baja untuk menghadapi elit-elit politik yang berusaha menjatuhkannya? 1. Kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang merakyat dan ini bukan hanya sekedar citra politik. Gaya hidupnya yang sederhana, cara berkomunikasinya yang langsung tanpa basa-basi, dan pendekatan belusukan membuatnya sangat dekat dengan masyarakat kecil. Kedekatan ini menjadi kekuatan yang signifikan, karena ia mendapatkan dukungan besar dari rakyat yang merasa dirinya diwakili oleh Jokowi. Ketika tekanan politik datang dari elit atau oposisi, ia bisa mengandalkan dukungan rakyat sebagai tameng. Dengan cara ini ia berhasil membangun koneksi yang kuat dengan rakyat, yang menjadikan kritik dari oposisi kurang berdampak pada posisinya di mata publik. Bagi banyak orang, Jokowi adalah simbol harapan, dan ia sangat menyadari pentingnya dukungan ini dalam menghadapi kekuatan politik lainnya. 2. Pendekatan konsensus dan non-konfrontatif. Salah satu kelebihan Jokowi adalah kemampuannya untuk tidak terjebak dalam pertarungan politik yang penuh konflik. Alih-alih terlibat dalam konfrontasi langsung dengan lawan politiknya, Jokowi lebih memilih pendekatan konsensus. Ia jarang sekali terlihat terlibat dalam perang kata atau serangan balik secara pribadi terhadap oposisi. Pendekatan ini membuatnya terlihat lebih tenang dan fokus pada pekerjaan serta program-program yang direncanakannya. Bahkan ketika diserang secara pribadi atau politik, Jokowi cenderung mengabaikan hal tersebut dan tetap fokus pada tujuan besarnya. Ini membuat banyak lawan politiknya kewalahan, karena serangan mereka tidak mendapat balasan yang memancing konflik lebih jauh. 3. Konsistensi dalam pembangunan dan reformasi. Salah satu rahasia Jokowi adalah konsistensi dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah ia tetapkan. Terlepas dari tekanan politik yang datang dari oposisi atau kelompok-kelompok tertentu, Jokowi tetap menjalankan program-program reformasi dan pembangunan yang pro-rakyat, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif, meski mendapat kritikan keras dari berbagai pihak, ia tetap menjalankan dengan gigih. Ia selalu meyakini bahwa untuk kemajuan Indonesia jangka panjang, pembangunan harus terus berjalan. Hasil nyata dari pembangunan tersebut akhirnya membungkam sebagian kritikus, dan ia mendapat apresiasi dari rakyat yang melihat perubahan langsung di lapangan. 4. Dukungan dari keluarga dan lingkaran terdekat. Jokowi juga dikenal sangat dekat dengan keluarganya. Dukungan moral dan emosional dari keluarga khususnya istrinya, Iriana, menjadi salah satu sumber kekuatan yang tidak terlihat dari luar. Keluarga Jokowi selalu tampil sederhana dan jarang terlibat dalam politik praktis. Namun, kehadiran mereka memberikan stabilitas dan ketenangan bagi Jokowi dalam menghadapi tantangan politik. Selain itu, Jokowi juga dikelilingi oleh tim dan penasihat yang loyal serta kompeten. Lingkaran terdekatnya seringkali membantu menjaga stabilitas politik dan memastikan program-program pemerintahan berjalan lancar. Dukungan dari orang-orang terdekat ini sangat penting dalam menghadapi tekanan politik dari luar. Salah satu ciri khas Jokowi adalah sifat rendah hati dan ketenangannya dalam menghadapi situasi sulit. Ia tidak mudah terbawa emosi atau menunjukkan reaksi berlebihan ketika dikritik. Ini adalah bagian dari kekuatannya,
di mana ia mampu menahan diri dan tetap fokus pada pekerjaan tanpa terlalu memikirkan serangan politik yang datang. Sifat rendah hati ini membuatnya bisa menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk kritikusnya sendiri, jika hal itu dirasa bermanfaat untuk rakyat. Ketika para politisi lain sibuk memperdebatkan hal-hal besar dengan ego tinggi, Jokowi lebih memilih mendengarkan dan bekerja dalam diam. Hal ini menciptakan citra seorang pemimpin yang tenang di tengah badai. Ini yang justru membuat lawan-lawannya kehabisan strategi. 6. Pragmatisme dalam berpolitik. Jokowi adalah seorang pragmatis dalam politik. Dikenal sebagai pemimpin yang berpegang pada prinsip-prinsip yang kuat, ia juga tahu kapan harus berkompromi. Ia mampu menjalin aliansi dengan berbagai kelompok politik, termasuk dengan beberapa pihak yang awalnya menjadi lawannya. Aliansi politik ini membantunya membangun stabilitas di pemerintahan, dan memperkuat posisinya di tengah tekanan. Pendekatan pragmatis ini terlihat jelas, ketika ia memasukkan lawan-lawan politiknya ke dalam kabinetnya. Langkah ini tidak hanya mengurangi tekanan politik dari oposisi, tetapi juga memperkuat koalisi politik yang mendukung pemerintahannya. 7. Ketahanan mental dan fokus pada visi jangka panjang. Salah satu rahasia terbesar Jokowi adalah ketahanan mentalnya. Ia tidak pernah terlalu terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik harian, sebaliknya ia selalu berfokus pada visi jangka panjangnya untuk membangun Indonesia. Ketahanan ini terlihat dari cara ia menangani berbagai krisis, seperti pandemi COVID-19 atau masalah ekonomi. Visi jangka panjangnya seperti pembangunan infrastruktur dan transformasi digital menunjukkan bahwa Jokowi tidak sekadar mencari popularitas instan, ia selalu berorientasi pada hasil yang akan membawa manfaat bagi Indonesia dalam jangka panjang. Ketahanan ini menjadi modal penting dalam menghadapi lawan-lawan politiknya, yang mungkin hanya mencari keuntungan politik jangka pendek. Kedelapan, kedisiplinan dan etos kerja. Jokowi dikenal sebagai pemimpin yang disiplin dan memiliki etos kerja tinggi. Ia seringkali memulai hari kerjanya sejak subuh dan terus melakukan kegiatan hingga malam. Etos kerja ini tercermin dari bagaimana ia sering melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah, memantau langsung proyek-proyek yang sedang berjalan dan berdialog dengan masyarakat. Kedisiplinan dan etos kerja ini memberi kesan bahwa Jokowi adalah seorang pemimpin yang benar-benar berkomitmen untuk mengurus negara. Ini juga menjadi salah satu alasan mengapa serangan politik seringkali tidak efektif, karena ia membuktikan dirinya dengan kerja nyata, bukan hanya kata-kata. Jokowi memiliki kekuatan besar dalam menghadapi oposisi, karena ia selalu berpegang pada prinsip kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Dengan pendekatan non-konfrontatif, dukungan dari rakyat dan keluarga, serta kemampuan beradaptasi dengan situasi politik, Jokowi mampu bertahan dan terus memimpin di tengah banyaknya tantangan. Kesederhanaan, ketenangan, dan fokus pada visi jangka panjang, menjadikan Jokowi sebagai sosok pemimpin yang kuat dan tangguh di tengah kerasnya dunia politik Indonesia. Jika kita mengaitkan sosok Jokowi dengan tokoh Jawa kuno, ia memiliki banyak kemiripan dengan Sunan Kalijaga, salah satu anggota Wali Songo yang sangat dihormati di tanah Jawa. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Jokowi sering dipandang mirip dengan Sunan Kalijaga, dalam hal karakter dan pendekatan. 1. Kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan rakyat kecil. Ia tidak hidup dalam kemewahan, dan memilih menggunakan pakaian sederhana, bahkan sering memakai pakaian rakyat jelata. Sama seperti Sunan Kalijaga, Jokowi pun dikenal dengan kesederhanaannya dan gaya hidup yang jauh dari kemewahan. Ia sering kali terlihat mengenakan pakaian kasual, dan bahkan menggunakan kendaraan umum atau sepeda motor dalam beberapa kesempatan. Kesederhanaan ini membuat Jokowi seperti Sunan Kalijaga, lebih mudah diterima oleh rakyat. Keduanya memahami bahwa untuk mendapatkan hati masyarakat, seorang pemimpin harus membaur dan merasakan kehidupan mereka secara langsung. 2. Pendekatan non-konfrontatif dan bijaksana. Sunan Kalijaga dikenal dengan pendekatannya yang bijaksana dan tidak konfrontatif dalam menyebarkan ajaran Islam. Alih-alih mengkritik keras atau menentang budaya setempat, ia memanfaatkan tradisi lokal dan memasukkan nilai-nilai Islam di dalamnya.
Dengan pendekatan halus ini, Sunan Kalijaga berhasil membawa perubahan tanpa harus memicu perlawanan dari masyarakat yang masih terikat dengan tradisi lama. Jokowi juga memiliki gaya kepemimpinan yang serupa. Ia tidak pernah mengambil jalan konfrontasi langsung dengan lawan-lawan politiknya. Sebaliknya, ia lebih sering menggunakan pendekatan diplomatis dan mencari jalan tengah dalam menghadapi berbagai isu politik. Sama seperti Sunan Kalijaga yang berhasil menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa menimbulkan konflik besar. Jokowi memilih untuk mendekati setiap masalah dengan tenang dan hati-hati. 3. Kepekaan terhadap budaya dan tradisi. Sunan Kalijaga memiliki kemampuan luar biasa untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan budaya Jawa. Ia adalah pelopor dari banyak karya seni, seperti wayang kulit, gamelan, dan seni batik, yang menjadi alat untuk menyebarkan nilai-nilai agama dan kebijaksanaan. Jokowi juga memiliki kepekaan terhadap budaya dan tradisi Indonesia. Ia sering terlihat mendukung pelestarian budaya lokal, dan memahami pentingnya menjaga akar tradisional bangsa, sambil membawa Indonesia ke arah modernitas. Jokowi juga terkenal dengan kemampuannya untuk tetap menjaga harmoni di tengah masyarakat yang multikultural, sama seperti Sunan Kalijaga yang menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan tradisi lokal. Jokowi menunjukkan bahwa modernisasi tidak harus menghilangkan warisan budaya. 4. Sosok pembawa perubahan yang perlahan tapi pasti. Sunan Kalijaga tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan ajaran atau memaksakan perubahan. Ia percaya pada pendekatan yang perlahan namun pasti, yang memungkinkan masyarakat untuk menerima perubahan dengan lebih mudah dan tanpa tekanan. Hal ini juga tercermin dalam kepemimpinan Jokowi. Ia seringkali dianggap sebagai pembawa perubahan yang tidak dramatis, namun terus berkelanjutan. Program-program infrastruktur yang dilakukannya, reformasi di berbagai sektor, dan pendekatan pro-rakyatnya, adalah langkah-langkah bertahap yang membawa dampak besar bagi Indonesia dalam jangka panjang. Sifat rendah hati dan tidak menganggap diri lebih tinggi, baik Sunan Kalijaga maupun Jokowi memiliki sifat rendah hati yang menonjol. Sunan Kalijaga seringkali dikenal sebagai wali yang rendah hati, yang tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Ia selalu tampil sederhana, berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, dan tidak pernah menunjukkan superioritas di depan masyarakat. Demikian pula Jokowi, selalu tampil sebagai sosok yang rendah hati. Meski berada di puncak kekuasaan, ia tetap menunjukkan sikap yang dekat dengan rakyat, jauh dari gaya hidup elitis yang seringkali melekat pada para politisi dan pejabat tinggi. 6. Ketekunan dan ketenangan dalam menghadapi tantangan. Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai tokoh yang sabar dan tenang dalam menghadapi tantangan, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang menentangnya. Ketenangan ini adalah bagian dari kekuatan spiritualnya, yang membuatnya mampu menghadapi segala rintangan dengan bijak. Jokowi pun menunjukkan ketenangan yang sama dalam menghadapi tekanan politik, kritik, dan fitnah. Ia tidak mudah terbawa emosi atau menunjukkan reaksi berlebihan, tetapi tetap berfokus pada tugas dan visi yang ia yakini. Sosok Jokowi bisa dikaitkan dengan tokoh Jawa kuno, seperti Sunan Kalijaga, karena keduanya memiliki kesederhanaan, pendekatan non-konfrontatif, kedekatan dengan rakyat, kepekaan terhadap budaya, serta ketenangan dalam menghadapi tantangan. Keduanya juga membawa perubahan melalui cara-cara yang halus namun efektif, tanpa perlu memaksakan diri atau menimbulkan perpecahan. Seperti Sunan Kalijaga yang diterima dan dicintai oleh rakyat, karena pendekatannya yang lembut dan merakyat. Jokowi pun mendapatkan tempat yang istimewa di hati rakyat Indonesia, karena sifat-sifat serupa yang ia miliki. Selama tinggal Pak Jokowi di bawah kepemimpinan Bapak, Indonesia telah melalui begitu banyak perubahan dan tantangan. Kesederhanaan, ketekunan, dan kerja keras Bapak selama ini adalah inspirasi bagi kami semua. Kami melihat bagaimana Bapak selalu hadir di tengah rakyat, dengan segala kerendahan hati mengabdi tanpa henti. Dalam setiap perjalanan yang telah Bapak lalui, kami tahu bahwa tugas seorang pemimpin tidaklah mudah. Namun, Bapak selalu melakukannya dengan ketulusan hati dan dedikasi yang luar biasa. Terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan Bapak untuk bangsa ini. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, dan kekuatan kepada Bapak.
Semoga perjalanan hidup Bapak ke depan dipenuhi kebahagiaan, keberkahan, dan kedamaian. Kami juga berdoa agar setiap langkah Bapak selalu dalam lindungan Allah, dan segala kebaikan yang Bapak lakukan selama ini menjadi amal jariah yang terus mengalir tanpa henti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing Bapak dan keluarga, serta memberikan Bapak kesempatan untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara, dalam bentuk apapun yang terbaik. Terima kasih Pak Jokowi, semoga segala kebaikan Bapak dilipat gandakan, dan segala urusan Bapak dimudahkan olehnya, amin. Terima kasih sudah menonton sampai selesai, sampai jumpa dengan video dan kisah menarik lainnya.